sudah semenjak 5 tahun belakangan ini. Saat itu anak pertama saya masih berusia 1,5 tahun. Kita masih ngontrak di kontrakan kecil berukuran 3x4 meter gitu. Jadi ketika semua pekerjaan rumah selesai, anak tidur, saya berpikir bagaimana bisa memanfaatkan waktu luang biar lebih produktif. Kemudian bergabunglah di sebuah grup Facebook, grup resep masakan Nusantara, dan nemulah ide untuk bikin sebuah cemilan dengan target marketnya anak-anak sekolahan. Dan ketemu ide untuk bikin sebuah steak egg drops. Itu udah kita bikin dari biskuit egg drops, dilumuri coklat, kemudian dijual 1.000-an. Sehari 2 hari alhamdulillah itu responnya bagus, dibantuin sama anak-anak teman, dititipin ke kantin-kantin sekolahan. Tapi di hari ketiga, hari keempat itu mulai mengalami penurunan, karena ya namanya anak SD pasti ada mengalami rasa bosan gitu ya. Kemudian saya berinovasi, mikir inovasi baru, bikin resep baru, nemu ide bikin puding unik gitu ya, misalnya puding berbentuk mawar, puding pelangi, puding coklat, pokoknya yang unik-unik. Kemudian tiap hari bisa berganti menu gitu. Seumuran sih dengan umurnya Mauza, sekarang udah 4 tahun jalan. Jadi ketika itu saya dikenalkan sama teman Facebook untuk bergabung di sebuah grup sharing jualan via grup WA. Kemudian di grup sharing itu muncul Teh Dini, ownernya Mauza, ngisi grup. Beliau cerita bagaimana awal mula dia membangun bisnis, awal mula dia mendirikan Mauza gitu kan. Kemudian ada ketertarikan untuk gabung menjadi agen, dan akhirnya dengan modal nekat saat itu untuk gabung jadi agen kita harus bermodal 50.000. Sebenarnya saat itu uang 50.000 lumayan besar buat saya, tapi ya bismillah gitu ya, kapan lagi keluar dari zona nyaman. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai agennya Mauza. Sebenarnya banyak sih ya, 4 tahun bergabung jualan online, gak terhitung kendalanya. Ingat banget ke namanya awal-awal membangun bisnis, semuanya saya ngerjain. Itu mulai menstok barang sedikit-sedikit, mulai packing sendiri, ngantar paket sendiri. Itu juga ngantar paket pak nungguin suami pulang. Ingat banget itu ngantar paket sore-sore, mana hujan, menerobos macet, mana lagi belum punya mobile banking buat transaksi. Mau tak mau ya kita harus ke ATM kan buat transfer. Nyeseknya seringnya udah nyampe di ATM mana hujan, belum lagi mati lampu, bawa bocah, itu masya Allah gitu. Pernah juga sering nangis gitu kan, belum mendapat support penuh dari suami, dari orang tua gitu kan. Tapi sempat juga itu terpikir ingin berhenti, capek sendiri, tapi alhamdulillah balik lagi gitu, bangkit lagi. Masa sih segini doang saya udah nyerah gitu kan. Akhirnya bangkit lagi, ingat lagi mimpi saya masih banyak mimpi yang ingin saya wujudkan gitu. Masa segini aja kamu sudah nyerah gitu. Ngomongin hasil, sebenarnya dulu itu saya setahun bergabung itu mindsetnya masih mikir bahwa jualan itu ya mikir cuma untung dari segi materi. Ketika closing penjualan banyak ya alhamdulillah banyak keuntungan gitu kan. Tapi 2-3 tahun berjalan, saya mulai membenahi mindset, mengubah pola pikir saya. Ternyata bisnis ini nggak hanya sampai di situ loh. Nggak buat 3 tahun berjalan, alhamdulillah mindset saya berubah bahwa bisnis ini harus lebih menebar manfaat buat banyak orang, buat orang-orang keliling saya, terutama orang-orang yang saya cintai gitu. Mimpi-mimpi saya terlalu banyak gitu ya. Ingat banget mimpi-mimpi yang sudah saya toreskan dalam sebuah kertas, kemudian saya tempelkan di dinding kamar, dan itu menjadi sebuah motivasi
mimpi-mimpi yang harus saya wujudkan. Jadi saya tidak ingin suami berlelah-lelah sendiri, kita harus berjuang bersama. Ini impian kita, kita harus mewujudkannya bersama-sama. Ada anak yang ingin kita bahagiakan, ada orang tua yang ingin kita bantu gitu. Oke, buat teman-teman yang lagi merintis bisnis, yang sedang memperjuangkan ataupun memulai bisnis online, semangat ya, terus kuncinya konsistenlah, fokuslah, dan geluti apa yang menjadi passion kamu. Jika dalam percobaan 1, 2, atau 3 kalian mengalami kegagalan, maka bangkitlah. Bisa jadi di perjalanan keempat mungkin itu adalah jatah sukses kalian. Ingatlah, setiap diri kita ini punya jatah suksesnya sendiri-sendiri, tinggal bagaimana usaha ikhtiar kita untuk menggapainya. Dan ingatlah bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib kita sebelum kita sendiri yang mengubahnya.